Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Cerita Mencekam. Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan bahagia sepanjang hari. Malam itu langit mendung menggantung, seperti menyembunyikan sesuatu di balik kelamnya awan. Kabut turun perlahan, menyelimuti jalan aspal yang meliuk-liuk di tengah rimba yang dikenal dengan nama Alas Comal. Bayu, sopir truk logistik berusia 34 tahun, menatap lurus ke depan dari balik kemudi truk Fuso tuanya. Tangannya menggenggam setir erat-erat, dan matanya sesekali mengintip ke indikator bahan bakar dan suhu mesin. Sudah hampir 10 jam ia mengemudi dari Semarang, membawa muatan barang elektronik menuju Surabaya. Jalur ini bukan jalur baru baginya. Selama bertahun-tahun menggeluti dunia truk, Bayu sudah hafal jalanan Jawa Timur hingga Jawa Tengah, termasuk yang terkenal paling menyeramkan, Alas Comal. Jalur setan, begitu para sopir menyebutnya. Entah sudah berapa banyak cerita beredar tentang gangguan gaib, kecelakaan aneh, atau hilangnya pengemudi secara misterius di tempat ini. Tapi Bayu bukan orang yang gampang percaya. Paling-paling itu cuma halusinasi orang capek nyetir malam, gumamnya suatu ketika. Namun malam itu terasa berbeda. Mesin truk meraung pelan menembus kabut yang makin tebal. Pohon-pohon tinggi di kiri dan kanan jalan seperti dinding hitam raksasa yang menutup dunia luar. Angin bertiup pelan, namun cukup menusuk tulang. Di dalam kabin, Bayu berusaha tetap tenang. Ia menyalakan radio untuk mengusir sunyi, tapi hanya suara gemerisik statis yang terdengar. Ia mencoba mengganti frekuensi, tapi tidak ada satupun siaran yang tertangkap. Aneh, biasanya dapat sinyal di sini, gerutunya. Ia mematikan radio, lalu menyalakan lampu kabin sebentar untuk melihat peta rute yang menempel di dashboard, sekadar memastikan kalau dirinya tak tersesat. Beberapa menit kemudian, sebuah kejadian membuat jantungnya nyaris melompat dari dada. Dari kejauhan, di tengah jalan yang sepi, sorot lampu truknya menangkap sosok wanita berdiri diam di pinggir jalan. Rambutnya panjang, acak-acakan, menutupi wajah. Ia memakai gaun putih panjang yang tampak kotor dan sobek di beberapa bagian. Tubuhnya kaku, seolah tak menyadari ada truk besar mendekat. Bayu spontan menginjak rem. Truk melambat hingga nyaris berhenti. Jaraknya kini hanya belasan meter dari wanita itu. Astagfirullah, desisnya. Ia meraih senter kecil yang biasa ia simpan di dashboard. Tapi tangannya gemetar. Wanita itu tidak bergerak. Tidak menoleh, tidak memberi isyarat minta tolong, hanya berdiri, diam, seperti menunggu. Bayu menatap jam digital di truknya. Pukul 2.17 waktu Indonesia Barat. Siapa yang berdiri di tengah hutan jam segini? Sendiri pula. Dalam hati, Bayu berdebat dengan dirinya sendiri, antara menolong atau meninggalkan. Naluri sebagai manusia ingin menolong, tapi naluri sebagai sopir yang sudah kenyang cerita horor menyuruhnya segera kabur. Akhirnya ia memilih jalan tengah. Bayu menekan gas pelan, melewati wanita itu sambil terus mengawasinya lewat kaca spion. Anehnya, begitu truk melewatinya, tubuh wanita itu tak bergerak sama sekali. Bahkan tidak menoleh sedikit pun. Tak seperti orang normal. Dan yang membuat Bayu makin merinding, meski lampu truk sudah menjauh, sosok itu masih terlihat jelas, seperti berdiri di tempat yang sama, atau lebih tepatnya, seperti menatapnya dari jauh. Gila, ini gak bener, gumamnya, berkeringat dingin. Tak lama setelah itu, gangguan mulai terasa. AC truk yang biasanya hangat karena mesin yang dipacu lama, tiba-tiba terasa sangat dingin. Begitu dingin hingga napas Bayu terlihat membentuk uap. Ia memeriksa pengaturan suhu. Semuanya normal, tapi hawa dingin seperti berasal dari kabin itu sendiri. Lalu suara radio yang tadi mati tiba-tiba menyala sendiri. Suara lirih, seperti bisikan, "Tolong aku." Bayu langsung menekan tombol off, tapi suara itu masih terdengar. Bukan dari radio, melainkan seperti dari dalam kabin. Bayu panik. Ia menoleh ke jok sebelah. Kosong. Tapi di sudut matanya,
Ia menangkap bayangan putih melintas cepat. Ia menoleh kembali ke depan, dan jantungnya nyaris berhenti ketika melihat sosok wanita tadi, kini berdiri di tengah jalan, hanya beberapa meter di depan truknya. Dengan refleks, Bayu menginjak rem dan menarik tuas persneling ke netral. Truk berhenti total. Ia memicingkan mata. Sosok itu berdiri tegak, kepala sedikit tertunduk, rambut masih menutupi wajah. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Bahunya berguncang perlahan, seperti orang menangis. Ya Allah, Bayu mulai membaca ayat kursi, berharap apapun yang ia lihat bukanlah nyata. Tiba-tiba, ting! Lampu indikator truk menyala merah. Mesin mati sendiri. Semua lampu padam. Kabin truk kini gelap total. Bayu berusaha menyalakan mesin lagi. Tidak berhasil. Ia mencoba lagi dan lagi. Masih gagal. Kemudian terdengar suara ketukan dari jendela sebelahnya. Tok, tok, tok. Perlahan, Bayu menoleh. Sosok wanita itu berdiri di luar jendela. Jarak mereka hanya terpisah kaca. Wajahnya masih tertutup rambut, tapi tangan kanannya menempel di kaca jendela, seakan meminta masuk. Bayu mundur ke pojok kabin, gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat wajahnya sedikit. Satu matanya terlihat, menatap langsung ke arah Bayu. Mata itu kosong, kelam, dan penuh luka. Bayu menutup matanya erat-erat dan terus membaca doa. Beberapa detik kemudian, suara ketukan berhenti. Bayu membuka mata perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Mesin truk menyala sendiri. Lampu kabin kembali hidup. Semua seperti kembali normal. Tanpa berpikir panjang, Bayu langsung menekan pedal gas dan melaju kencang. Ia tak peduli lagi pada kabut, jalanan licin, atau tikungan tajam. Yang ia inginkan hanyalah keluar secepat mungkin dari hutan terkutuk ini. Setelah sekitar 20 menit mengemudi tanpa henti, ia akhirnya melihat cahaya dari kejauhan, sebuah pom bensin tua yang biasa digunakan para sopir untuk istirahat. Ia mengarahkan truk ke parkiran dan berhenti. Bayu turun dari kabin dengan tubuh masih gemetar. Ia berjalan ke warung kecil di sebelah pom dan duduk di bangku panjang kayu. Di sana, sudah ada dua sopir lain yang dikenalnya. Ujang, sopir ekspedisi dari Bandung, dan Pak Budi, sopir senior yang katanya pernah kerasukan saat lewat alas Comal. Ujang melirik Bayu dan berkata, "Loh, Bey, kamu kok pucat banget? Kenapa?" Bayu mengangkat kepala perlahan. Napasnya masih berat. "Gue lihat dia." Pak Budi langsung serius. "Dia?" "Cewek baju putih." Bayu mengangguk. "Hening." Ujang dan Pak Budi saling pandang. "Dia muncul lagi berarti," gumam Pak Budi. "Tapi kamu beruntung. Banyak yang gak seberuntung kamu." "Siapa dia sebenarnya?" tanya Bayu, masih gemetar. Pak Budi menatap kosong ke arah jalan. "Kami menyebutnya penunggu. Katanya dulu ada perempuan muda diperkosa dan dibunuh di hutan itu. Mayatnya gak pernah ditemukan. Sejak itu, arwahnya gentayangan, menunggu orang yang mau menolong, atau jadi korban berikutnya." Bayu terdiam. Di dalam hatinya, muncul rasa bersalah. Seandainya ia berhenti tadi, apakah semuanya akan berbeda? Tapi mungkin, semua baru saja dimulai. Malam itu, di bawah langit mendung dan di antara heningnya warung pinggir jalan, Bayu menyadari bahwa perjalanan berikutnya bukan sekadar mengantar barang. Ada misteri yang menantinya. Ada cerita yang belum selesai. Dan wanita berbaju putih itu belum menyerah. 2 hari setelah kejadian malam itu, Bayu masih belum bisa melupakan sosok wanita berbaju putih yang muncul di tengah hutan. Sekalipun ia berusaha keras meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan, tubuhnya tetap menyimpan ketegangan yang aneh, semacam firasat buruk yang tidak kunjung hilang. Truknya kini sedang parkir di gudang pengiriman kawasan Surabaya. Setelah berhasil menyelesaikan pengantaran barang, Bayu duduk di bangku belakang truk sambil menyeruput kopi saset hangat.
Matanya menatap kosong ke arah langit yang mulai mendung. Hari mulai sore, dan ia tahu malam ini ia harus kembali ke Semarang. Dan satu-satunya jalan tercepat adalah kembali melewati Alas Comal. Nekat banget kalau lewat situ lagi, ucapnya lirih, menggenggam gelas plastik dengan lebih erat. Namun jadwal pengiriman tidak memberi ruang bagi ketakutan. Ia harus kembali malam ini, atau dipotong setoran. Sopir freelance seperti dirinya tidak punya banyak pilihan. Pukul 21.30, Bayu memeriksa mesin truk sebelum berangkat. Semuanya tampak normal. Bahan bakar cukup, tekanan ban stabil, rem dalam kondisi baik. Ia menghela napas panjang, lalu menghidupkan mesin. Truk meraung pelan, lalu perlahan meluncur keluar dari kawasan gudang. Jalanan kota masih ramai. Namun begitu masuk jalur antar provinsi, lampu jalan mulai jarang, dan keheningan mulai menguasai perjalanan. Sekitar pukul 23.45, Bayu tiba di daerah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ia sempat ragu ketika melihat pelang kayu bertuliskan, Hutan Alas Comal 12 km. Tapi ia menepis rasa cemas itu. Ia menyalakan radio, berharap ada lagu dangdut atau berita malam sebagai teman. Namun seperti sebelumnya, radio hanya mengeluarkan suara gemerisik. Ia mematikan kembali dan menyalakan musik dari flash disk. Lagu-lagu lama Rhoma Irama mengalun, sedikit mengurangi rasa takut. Tapi begitu memasuki kawasan hutan, sesuatu yang ganjil terjadi. Mesin truk tiba-tiba tersendat-sendat, seperti kehabisan tenaga. Indikator menyala merah berkedip-kedip, dan mesin mati total hanya beberapa detik kemudian. Bayu menginjak pedal rem dan mengarahkan truk ke sisi jalan. Buset, kenapa lagi nih? Gerutunya panik. Ia mencoba menghidupkan mesin ulang. Gagal. Sekali lagi. Gagal. Jangan bercanda, dong. Bayu mengelus setir truknya seperti menenangkan anak kecil. Ia turun, membuka kap mesin, dan menyorotkan senter. Tidak ada kabel putus. Tidak ada oli bocor. Semuanya terlihat normal. Ia duduk di sisi truk sambil menyalakan rokok. Malam makin sunyi. Hanya suara dedaunan dan jangkrik dari dalam hutan. Tiba-tiba, huhu. Suara tangisan lirih terdengar. Sangat pelan. Namun cukup jelas untuk membuat tubuh Bayu menegang. Ia berdiri perlahan, menoleh ke kiri dan kanan. Tak ada siapa-siapa. Bayu melangkah mundur ke arah kabin truk. Namun suara tangisan itu kini terdengar lebih dekat. Seolah di dalam truk. Dengan cepat, Bayu membuka pintu kabin dan naik. Ia memeriksa kursi belakang. Kosong. Ia menoleh ke jok sebelahnya. Tidak ada apa-apa. Lalu ia melihat kaca spion tengah. Di sana, di dalam pantulan kaca itu, ia melihat sesuatu. Sosok wanita. Duduk diam di jok belakang. Rambut panjang. Kepala menunduk. Tubuhnya menggigil. Bayu menoleh cepat ke belakang. Kosong. Ia kembali menatap kaca spion. Sosok itu masih ada. Tangannya gemetar. Mulutnya komat kamit membaca doa. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Bayu menutup mata sejenak, lalu membuka kembali. Sosok itu sudah menghilang. Dengan cepat, ia mencoba menghidupkan mesin. Kali ini berhasil. Mesin menyala normal, seakan tak terjadi apa-apa. Bayu tidak menunggu lama. Ia tancap gas, ingin secepat mungkin keluar dari kawasan Alas Comal. Tapi jalan seakan tidak pernah habis. Pohon-pohon terus saja berbaris tanpa ujung. GPS tidak bisa digunakan. Sinyal hilang total. Lalu, suara itu terdengar lagi. Tolong. Kini bukan tangisan, tapi suara minta tolong. Pelan. Serak. Tapi datang dari kursi sebelah. Bayu menoleh pelan. Masih kosong. Namun di kaca spion samping, jelas terlihat bayangan wanita duduk di jok, menatap lurus ke depan. Kali ini, wajahnya terlihat. Kulitnya pucat, penuh luka memar. Bibirnya berdarah. Matanya kosong.
Bayu menjerit dan memutar setir tanpa sadar, membuat truk oleng ke kiri. Beruntung ia berhasil mengendalikannya sebelum menabrak pohon. Beberapa saat kemudian, truk akhirnya keluar dari hutan. Lampu jalan kembali terlihat. Udara terasa lebih ringan. Bayu berhenti di pos peristirahatan kecil di dekat pom bensin yang sama seperti 2 malam lalu. Di sana, ia bertemu kembali dengan Pak Budi dan Ujang, yang sedang minum kopi dan tertawa kecil. Melihat Bayu datang dengan wajah pucat dan napas memburu, mereka langsung tahu sesuatu terjadi. Dia muncul lagi. "Ya?" tanya Pak Budi tanpa basa-basi. Bayu hanya mengangguk. Matanya kosong. Kali ini lebih parah. Dia nangis. Muncul di kaca. Di dalam truk. "Gue pikir gue gila." Pak Budi menyulut rokoknya pelan, lalu berkata, "Kamu gak gila, Bey. Dia memang nyari kamu." Bayu menatapnya penuh pertanyaan. Beberapa orang yang pernah lihat dia akan terus didatangi. Gak semua, tapi yang terpilih. Dia gak ganggu semua orang. Hanya orang yang dianggap bisa dengar. Dengar apaan? Jeritannya, tangisnya, permintaan tolongnya. Bayu menggeleng. "Gue bukan dukun. Gue sopir. Kenapa gue?" Ujang yang dari tadi diam akhirnya angkat bicara. "Kadang, orang yang nolak buat bantu di awal akan dikasih tugas. Bukan karena mereka salah, tapi karena dia percaya kamu yang bisa bantu dia." Bayu tertawa sinis. "Bantu arwah? Gila aja." Pak Budi mengangguk pelan. "Memang gila, tapi kadang yang gila itulah yang nyata." Malam itu mereka bertiga mengobrol lama. Bayu menceritakan secara rinci apa saja yang ia alami. Dari mulai suara tangisan, gangguan mesin, hingga penampakan dalam kaca spion. Pak Budi menanggapi dengan tenang. Ia bercerita bahwa dulu ada seorang sopir yang mengalami hal serupa, lalu dirasuki dan sempat hilang ingatan selama sebulan. Setelah pulih, ia mengaku terus mendengar suara minta tolong bahkan saat sedang tidak menyetir. "Terus gimana cara ngilangin dia?" tanya Bayu akhirnya. Pak Budi menatap jauh ke arah hutan. "Cari tahu siapa dia. Kasih dia keadilan. Atau minimal dengarkan kisahnya." Bayu terdiam lama. Dalam hatinya, ia belum bisa menerima bahwa kini ia terlibat dalam sesuatu yang di luar nalar. Tapi satu hal yang ia tahu, kejadian ini belum akan berhenti. Malam semakin larut. Angin malam membawa bisikan hutan ke warung pinggir jalan itu. Dan di kejauhan, Bayu merasa ia melihat bayangan putih berdiri di ujung pohon, menatap ke arahnya. Diam. Menunggu. Sudah seminggu berlalu sejak Bayu mengalami penampakan demi penampakan selama melintasi alas Comal. Namun rasa takutnya belum juga reda. Setiap malam, ia masih sering terbangun oleh mimpi buruk yang mengganggu. Kadang dalam mimpinya ia kembali berada di dalam truk, menyusuri jalan gelap di tengah hutan, dan sosok wanita itu selalu muncul, di kursi sebelah, di kaca spion, atau berdiri di tengah jalan dengan mata penuh luka dan darah mengalir di wajahnya. Siang hari pun tidak jauh berbeda. Saat sedang mencuci truk, Bayu pernah mendengar suara ketukan dari dalam kabin, padahal ia sedang sendiri. Pernah pula ia merasa ada yang memperhatikannya dari balik kaca saat ia berada di warung makan. "Dia ngikutin gue kemana-mana," gumam Bayu suatu malam, menatap kosong ke arah kaca jendela mes sopir. Tatapan matanya lelah, kantung matanya menghitam. Namun ketakutan yang dulu mendominasi kini perlahan berubah. Bukan karena rasa berani muncul, tapi karena rasa penasaran yang tumbuh di benaknya. Siapa sebenarnya wanita itu? Kenapa hanya muncul padanya? Apa maksud tangisan dan permintaan tolongnya? Hari itu, Bayu mendapat job mendadak dari kantor pengiriman. Ia diminta mengantar barang dari Pekalongan ke Solo. Rutenya tidak melewati alas Comal, tapi tetap melalui jalanan pegunungan yang berkelok dan penuh turunan curam. "Lumayan buat ganti pikiran," pikirnya sambil memeriksa kondisi truk. Semuanya terlihat normal. Mesin lancar,
ban baru diganti, rem baru diservis 3 hari lalu. Ia sempat merasa lega karena kali ini jalur yang ia lalui tidak menyentuh titik-titik yang dianggap angker oleh sopir lain. Namun sejak awal perjalanan, Bayu sudah merasa ada yang berbeda. Udara dalam kabin terasa lebih dingin dari biasanya, meski AC dimatikan. Wewangian gantung yang biasa ia gunakan tidak mengeluarkan aroma sama sekali. Dan musik dari flash disk mendadak berhenti diputar, seolah filenya terhapus begitu saja. Ia mencoba bersikap biasa, fokus pada jalan, memeriksa cermin dan indikator. Tapi saat memasuki jalur turunan tajam di daerah perbukitan Wonogiri, terjadilah sesuatu yang di luar dugaan. Remnya tidak berfungsi. Bayu sadar akan hal itu saat pertama kali menekan pedal rem menjelang turunan pertama, dan pedal itu terasa kosong. Tidak ada tekanan, tidak ada respon dari sistem rem. Ia panik, mencoba memompa pedal berkali-kali, namun hasilnya nihil. Anjing, remnya blong. Ia buru-buru menurunkan gigi untuk mengerem dengan mesin. Namun beban truk yang penuh membuat kecepatan tak terkendali. Jalanan menurun dengan tikungan tajam di ujung sana, dan di sisi kanan adalah jurang dengan pagar pembatas tipis. Bayu menarik napas panjang, matanya fokus ke depan. Ia harus memilih, menghantam pagar atau mencoba mengarahkan truk ke tebing tanah di sisi kiri jalan. Ia membanting setir ke kiri. Brak! Truk menghantam tebing, terguling setengah badan sebelum berhenti dengan posisi miring. Bagian depan ringsek, kaca pecah, namun muatan sebagian besar aman. Bayu pingsan sejenak karena kepalanya membentur kaca depan. Saat tersadar beberapa menit kemudian, ia merasakan darah mengalir dari pelipisnya. Tangannya gemetar, namun ia masih bisa bergerak. Ia membuka pintu kabin yang terguling dan keluar dengan susah payah. Orang-orang dari warung sekitar berdatangan membantu. Dalam waktu singkat, Bayu dibawa ke puskesmas terdekat untuk pengobatan luka ringan. Dokter mengatakan tidak ada cedera serius. Namun ketika polisi dan teknisi bengkel datang untuk memeriksa truk, hasilnya mengejutkan. Rem dalam kondisi normal, minyak rem penuh, selang tidak bocor, pedal tidak longgar, kata salah satu teknisi. Bayu melongo. Tapi waktu saya injek, kosong. Gak ada tekanan sama sekali. Teknisi hanya mengangkat bahu. Secara teknis, tidak ada yang salah. Sore itu, saat duduk di kursi tunggu puskesmas, Bayu menatap ke arah kaca jendela. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik. Di sela-sela tetesan air, ia melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di pinggir halaman. Rambutnya basah, menutupi wajah. Tubuhnya tak bergerak. Bayu terdiam, lalu menutup mata, menghela napas. Ketika ia membuka mata kembali, sosok itu sudah menghilang. Beberapa hari kemudian, Bayu memutuskan untuk menginap di rumah kakak sepupunya di daerah Ungaran. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri dan menjauh dari truk. Namun bahkan di rumah itu, ketenangan tidak datang. Pada malam ketiga, saat ia tidur di kamar tamu, ia kembali bermimpi. Tapi kali ini, mimpinya lebih nyata. Ia bermimpi berada di dalam hutan, berjalan sendirian. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Dari kejauhan, ia mendengar suara tangisan perempuan. Bayu mengikuti suara itu, melewati semak belukar dan pohon-pohon tinggi. Akhirnya ia tiba di sebuah sungai kecil, dan di sana, sosok wanita itu duduk di pinggir batu, menangis dengan wajah tertutup. Bayu mendekat pelan-pelan. "Kamu siapa? Kenapa terus datang ke saya?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke arah hutan. "Apa maksudnya? Ada sesuatu di sana." Wanita itu menunduk lagi. Tangisannya makin keras. Bayu merasa ada sesuatu yang harus ia lihat. Tapi sebelum sempat melangkah, mimpi itu terputus. Ia terbangun dengan keringat dingin. Napas memburu. Kamar itu gelap dan sunyi. Tapi dari luar jendela, ia mendengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Pelan, teratur.
Bayu berjalan pelan ke arah jendela dan membuka gorden. Tidak ada siapa-siapa. Namun di kaca jendela, tampak bekas tangan basah. Seperti jejak tangan seseorang yang menempel dari luar. Hari berikutnya, Bayu memutuskan untuk kembali ke pangkalan truk di Semarang. Ia butuh jawaban. Ia butuh penjelasan. Ia mulai membuka internet, mencari informasi tentang Alas Comal, kecelakaan, dan kejadian mistis di daerah itu. Ia menemukan puluhan artikel blog, forum diskusi, dan komentar dari para sopir yang pernah mengalami kejadian serupa. Beberapa bahkan menyebut tentang wanita berbaju putih yang sering muncul di titik tertentu di hutan, terutama antara pukul 2 hingga 3 pagi. Salah satu komentar menarik perhatiannya. Saya pernah lihat cewek baju putih berdiri di pinggir jalan di KM 12. Kalau kita berhenti, dia minta diantar. Kalau kita cuek, biasanya ada gangguan. Tapi katanya, dia itu korban pembunuhan. Belum tenang. Kalau sering muncul ke kamu, berarti dia mau kamu tahu kisahnya. Bayu terpaku membaca komentar itu berulang kali. Apakah benar? Semua ini karena dia ingin kisahnya terungkap? Pikiran Bayu semakin kacau, tapi juga semakin terdorong untuk mencari tahu lebih lanjut. Sore itu, Bayu duduk sendirian di warung kecil di dekat pangkalan. Ia menceritakan semua kejadian kepada Pak Budi, sopir senior yang sudah seperti saudara sendiri. Pak Budi mengangguk perlahan sambil mengisap rokoknya. Kadang arwah gak bisa tenang karena gak ada yang dengar jeritannya. Bayu menatapnya. Gue pengen tahu siapa dia, apa yang terjadi, tapi gue gak tahu harus mulai dari mana. Pak Budi menepuk pundaknya. Kalau kamu udah niat, cari orang yang tahu sejarah Alas Comal. Ada dukun tua di desa dekat situ, namanya Mbah Sarto. Katanya dulu pernah bantu buka kasus kayak gini, tapi gak semua berani datang ke dia. Bayu menunduk, berpikir sejenak. Malam itu, ia memutuskan satu hal. Ia akan kembali ke Alas Comal. Bukan untuk mengantar barang, tapi untuk mencari kebenaran. Dan entah kenapa, meski ketakutan masih membekas, kini Bayu tidak lagi merasa sendirian. Ada seseorang, atau sesuatu, yang terus menuntunnya ke arah yang gelap, tapi mungkin penuh jawaban. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Pak Budi dan keputusan bulat untuk menyelidiki siapa sebenarnya wanita yang menghantui malam-malamnya, Bayu mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan yang berbeda. Kali ini bukan untuk mengantar barang, melainkan untuk mencari kebenaran yang selama ini tertutup kabut misteri. Dia tahu, jawabannya ada di Alas Comal. Pagi itu, Bayu mengendarai motor menuju sebuah desa kecil di pinggir hutan Alas Comal. Desa itu bernama Sumber Ayu, salah satu desa tertua di sekitar kawasan hutan yang dikenal paling angker di jalur Pantura Selatan. Jalan menuju sana sempit dan berkelok, dengan rumah-rumah tua yang tampak sepi dan dindingnya mulai lapuk dimakan waktu. Ia sengaja tidak menggunakan truknya. Setelah kejadian remblong, Bayu merasa kendaraan itu seperti membawa beban yang bukan hanya logistik, tapi juga sesuatu yang tak kasat mata. Di Karangjati, ia menemui seorang pria setengah baya bernama Pak Haryo, kepala RT setempat, yang juga dikenal sebagai orang yang tahu banyak tentang sejarah desa dan hutan di sekitarnya. Bayu memperkenalkan diri dengan jujur, seorang sopir truk yang kerap diganggu oleh sosok misterius, dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Haryo tidak tampak heran. Ia hanya menghela napas panjang dan berkata, "Kamu bukan orang pertama yang datang ke sini karena melihat dia." Bayu duduk di kursi kayu reot di depan rumah Pak Haryo, sambil menyesap teh panas. Sambil menatap ke arah pepohonan lebat yang hanya berjarak ratusan meter dari rumah itu, Pak Haryo mulai bercerita. Dulu, kira-kira 10 atau 11 tahun lalu, ada gadis muda namanya Ayu. Anak yatim, ibunya sudah meninggal sejak kecil, bapaknya sakit-sakitan. Ayu dikenal sebagai gadis baik, pintar, kerja keras. Dia kerja di warung makan pinggir jalan dekat tikungan Alas Comal. Warung kecil, sering jadi tempat sopir-sopir istirahat. Bayu menyimak dalam diam. Suatu malam, Ayu pulang sendirian.
jalan kaki lewat hutan karena lebih cepat. Tapi dia gak pernah sampai rumah. Pak Haryo berhenti sejenak, menghela napas. Keesokan paginya, warga nyari, tapi gak ada jejak. Beberapa hari kemudian, ditemukan bekas kain dan bercak darah di pinggir sungai kecil di tengah hutan. Tapi mayatnya gak pernah ditemukan. Polisi waktu itu nyelidikin. Katanya gak cukup bukti. Lama-lama kasusnya tenggelam. Warganya bilang, Ayu dibunuh, dibuang ke hutan. Bayu merasakan sesuatu bergetar dalam dirinya. Nama Ayu, hutan, sungai kecil. Semua sesuai dengan potongan-potongan yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Apa ada orang yang tahu siapa pelakunya? Tanya Bayu pelan. Pak Haryo menggeleng. Cuma desas-desus. Katanya ada sopir yang sering ganggu Ayu di warung. Ada juga yang bilang Ayu tahu rahasia orang penting, makanya dibungkam. Tapi gak ada yang berani ngomong terang-terangan. Sampai sekarang, banyak yang percaya arwah Ayu gentayangan. Kadang muncul di jalan malam, kadang nangis di pinggir pohon. Bayu diam lama, menatap teh di tangannya. Aku lihat dia, Pak, ucapnya akhirnya. Beberapa kali, dia duduk di kursi sebelahku, muncul di kaca, minta tolong. Pak Haryo mengangguk pelan. Kalau dia muncul terus ke kamu, mungkin kamu diminta bantuin. Bayu menghela napas dalam. Kalau saya mau bantu, saya harus mulai dari mana? Pak Haryo menatapnya tajam. Kamu harus ketemu Mbah Sarto. Mbah Sarto tinggal di ujung desa, di sebuah rumah panggung kecil yang dikelilingi pagar bambu dan pohon pisang. Konon, ia adalah dukun tua yang sudah membantu puluhan kasus misteri di daerah itu, bukan dengan santet atau perdukunan hitam, tapi dengan kepekaan spiritual yang diwarisi dari leluhur. Bayu berjalan kaki menuju rumah itu. Udara terasa lebih dingin. Angin bertiup pelan. Di kejauhan, suara gamelan terdengar samar dari radio tetangga. Begitu tiba, pintu rumah sudah terbuka. Seolah sang empu tahu bahwa tamu akan datang. Seorang pria tua kurus dengan rambut putih panjang dan kulit yang keriput duduk bersila di lantai bambu. Wajahnya teduh namun penuh wibawa. Kamu sopir yang sering lihat Ayu, ya? Ucap Mbah Sarto pelan. Bahkan sebelum Bayu sempat bicara. Bayu menelan ludah. Iya, Mbah. Saya mau tahu kenapa dia muncul terus ke saya. Mbah Sarto mengangguk, lalu menunjuk ke tikar di depannya. Bayu duduk perlahan. Dia sedang nyari jalan keluar. Tapi arwahnya belum bisa pergi. Masih terjebak di antara dua dunia. Karena satu hal, keadilan. Bayu memejamkan mata sejenak. Saya ingin bantu dia. Mbah Sarto mengangkat kepala. Kalau begitu, kamu harus siap lihat apa yang pernah dia alami. Siap terima rasa sakit yang dia rasakan. Bayu mengangguk pelan. Mbah Sarto kemudian menyalakan dupa dan mulai melantunkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Asap mengepul, memenuhi ruangan kecil itu. Wangi cendana dan bunga kenanga menyebar. Tiba-tiba, Bayu merasa matanya berat. Suara di sekelilingnya mulai menghilang, berganti dengan suara dedaunan, angin, dan tangisan. Dalam penglihatan yang tiba-tiba hadir, Bayu melihat seorang gadis muda, Ayu, berjalan sendirian di tengah hutan malam. Ia membawa tas kecil dan berjalan cepat. Di belakangnya, ada dua bayangan pria yang mengikutinya diam-diam. Tiba di dekat sungai kecil, kedua pria itu menyergap. Ayu berteriak. Mereka memukulnya, lalu menyeret tubuhnya ke balik semak-semak. Bayu tak bisa melihat wajah para pelaku dengan jelas, hanya siluet. Tapi ia bisa merasakan ketakutan Ayu, kepedihannya, rasa tak berdaya saat tubuhnya dipaksa diam. Kemudian, dengan dingin, salah satu pria itu menghantamkan batu besar ke kepala Ayu. Sekali, dua kali, sampai tubuhnya tak bergerak. Lalu mereka mengangkat tubuh Ayu dan membuangnya ke dalam sungai yang dangkal. Air berubah merah. Penglihatan itu berhenti. Bayu tersentak dan terbangun di rumah Mbah Sarto.
Napasnya terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Itu benar, Embah? Tanyanya dengan suara parau. Embah Sarto mengangguk. Itu bagian dari ingatannya. Dia tunjukin ke kamu, supaya kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bayu mengusap wajahnya. Tapi saya gak lihat siapa pelakunya. Kamu belum siap. Tapi kamu bisa cari tahu lebih jauh. Warung tempat Ayu kerja masih ada. Pemiliknya dulu tahu siapa pelanggan terakhir Ayu sebelum dia hilang. Bayu mengangguk. Saya akan cari. Saya gak akan berhenti sampai ketemu pelakunya. Ayu pantas dapat keadilan. Embah Sarto menatapnya dalam. Hati-hati. Kebenaran itu berat. Kadang menyakitkan. Tapi kalau kamu sudah terikat dengan dunia mereka, kamu gak bisa mundur. Bayu berdiri perlahan, menunduk memberi hormat. Sebelum pergi, ia menatap Mbah Sarto dan berkata dengan suara lirih, "Kalau Ayu masih bisa dengar, bilang ke dia saya akan bantu dia sampai akhir." Mbah Sarto hanya tersenyum tipis, lalu menutup matanya. Dalam perjalanan pulang, Bayu menatap lurus ke jalan desa yang mulai sepi menjelang malam. Angin bertiup kencang, dan di kejauhan, suara burung hantu terdengar. Bayu tahu, jalan yang ia tempuh tidak akan mudah. Tapi kini ia sudah memegang satu nama, satu petunjuk, satu tujuan. Membuka kembali kasus Ayu, mengungkap kebenaran yang tertimbun tanah dan ketakutan selama bertahun-tahun. Dan di sudut cermin spion motornya, untuk pertama kalinya, ia melihat sosok Ayu berdiri di belakang. Tidak menangis, tidak menatap kosong, tapi tersenyum. Seakan berkata, "Terima kasih, Bayu." Sejak pertemuannya dengan Mbah Sarto, hidup Bayu tak lagi sama. Mimpi buruk yang dulu datang sesekali, kini hadir nyaris setiap malam. Suara tangisan wanita terus menghantuinya bahkan saat siang hari. Bukan hanya di dalam truk, tapi juga saat ia berada di rumah, di warung, bahkan ketika berdoa. Setiap suara itu muncul, selalu diiringi hawa dingin, bau anyir samar, dan perasaan mengganjal di dada. Bayu sudah mencoba berbagai cara untuk menenangkan dirinya. Mandi kembang, puasa, hingga mengaji setiap malam. Tapi seolah semuanya tak cukup. Gangguan itu makin menjadi. Pagi itu, Bayu memulai perjalanan dari Semarang menuju Cilacap, mengantar muatan alat-alat konstruksi. Meski mencoba berpikir jernih dan fokus pada jalan, pikirannya tetap terganggu oleh apa yang ia lihat dalam mimpi-mimpinya. Ketika truk sudah melewati daerah Bawen, Bayu merasa udara di dalam kabin mulai berubah. AC masih dalam suhu normal, tapi hawa dingin menyusup tanpa permisi. Lagu dangdut yang mengalun dari radio perlahan terdengar semakin pelan. Lalu tiba-tiba terhenti. "Ah, lagi-lagi ini," gumam Bayu. Namun kali ini, radio tidak hanya mati. Dari speaker yang seharusnya sunyi, terdengar suara pelan, seperti seseorang sedang menangis. "Huhuhu, tolong aku sakit." Bayu menggenggam setir lebih erat. Ia menoleh ke jok sebelah. Kosong. Tapi matanya tanpa sadar menatap ke kaca spion tengah. Dan di sana, duduk di kursi belakang, tampak sosok wanita dengan gaun putih penuh darah. Menunduk, rambutnya tergerai, dan tubuhnya menggigil. Bayu sontak menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Ia menatap spion lagi. Sosok itu tetap ada. Kini perlahan menoleh. Wajahnya hancur, dengan mata membengkak dan bibir sobek. "Tolong aku. Jangan biarkan mereka bebas." Dengan cepat Bayu menutup spion menggunakan kertas kardus, mencoba mengalihkan pandangan. Tapi suara tangisan tetap terdengar. Seolah sosok itu kini duduk tepat di belakangnya, berbisik di telinganya. Bayu berhenti mendadak di tepi jalan, keluar dari truk, dan berdiri dengan napas memburu. Beberapa pengemudi lain yang lewat sempat melirik heran. Tapi Bayu tak peduli. Ia tahu, gangguan ini bukan sekadar ilusi. Ini adalah pesan. Sebuah permintaan. Sebuah beban yang kini sepenuhnya berada di pundaknya. Malamnya,
Bayu menginap di sebuah penginapan sederhana di tepi jalan utama Banjarnegara. Ia lelah, baik fisik maupun mental. Tubuhnya berat, dan pikirannya kacau. Ia mencoba tidur lebih awal, berharap bisa istirahat penuh. Namun ketika tertidur, ia justru kembali mengalami mimpi yang sangat nyata. Kali ini lebih jelas, lebih utuh. Ia melihat dirinya berada di tengah hutan, malam hari. Kabut menyelimuti sekeliling, tapi ia seolah tahu harus kemana. Bayu berjalan mengikuti suara air. Di kejauhan, terdengar gemericik sungai kecil. Di tepi sungai itu, ia melihat kembali sosok Ayu. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia berdiri dan menatap Bayu, seolah ingin menunjuk sesuatu. Bayu mengikuti arah tatapannya. Di bawah akar pohon besar, ia melihat sesuatu mencuat dari tanah. Sepotong kain putih sobek, sebagian tertimbun lumpur. Ia menggali dengan tangan kosong. Lumpur dingin, basah, dan berbau tanah bercampur darah. Tak lama, ia menemukan tulang, tengkorak, dan potongan rambut panjang yang kusut dan berlumuran tanah. Bayu mundur, terguncang. Ayu berjalan pelan ke arahnya, lalu berlutut di samping makam tak bernisan itu. "Di sini, aku dibuang," ucapnya pelan. Untuk pertama kalinya berbicara langsung dalam mimpi itu. "Temukan aku, beri aku tempat yang layak, dan tunjukkan siapa mereka." Seketika Bayu terbangun. Nafasnya sesak, tubuhnya menggigil. Tapi satu hal yang ia tahu, ini bukan mimpi biasa. Ia langsung mengambil buku kecil dan mencatat semua yang ia ingat. Sungai kecil, pohon besar dengan akar mencuat, tanah berlumpur, dan lokasi yang dikelilingi batu berlumut. Semua terlihat sangat nyata, seperti sebuah peta menuju makam Ayu yang sebenarnya. Keesokan harinya, Bayu menghubungi Pak Haryo, ketua RT di desa Sumber Ayu. "Saya mimpi lagi, Pak. Tapi kali ini saya tahu lokasinya. Saya lihat langsung makamnya Ayu. Saya yakin itu tempat dia dibuang." Pak Haryo terdiam sejenak di seberang telepon. "Kamu yakin itu nyata?" "Saya yakin, Pak. Terlalu jelas untuk sekadar mimpi. Saya bahkan bisa tunjukkan di mana pohonnya, bentuk batunya, aliran sungainya." Pak Haryo menghela napas. "Kalau begitu, kita harus ke sana. Tapi kamu perlu izin dulu ke kepala desa. Dan sebaiknya ajak saksi lain." 2 hari kemudian, Bayu kembali ke Karangjati. Bersama Pak Haryo dan 2 warga lain, mereka menyusuri hutan menuju lokasi yang Bayu gambarkan dari mimpinya. Perjalanan memakan waktu 2 jam berjalan kaki, menyusuri jalur setapak yang nyaris hilang di telan alam. Sesampainya di sana, mereka menemukan semuanya tepat seperti dalam mimpi. Sungai kecil, pohon besar dengan akar mencuat, batu berlumut yang mengelilingi area seperti benteng alam. Bayu langsung menunjuk ke sebuah titik. "Di sini, di bawah akar ini." Warga mulai menggali dengan sekop dan tangan kosong. Dalam waktu 1 jam, muncullah tulang-tulang manusia, sobekan kain, dan potongan rambut. Semua terdiam. Pak Haryo menutup mulutnya dengan tangan gemetar. "Ya Allah, kamu benar." Segera polisi dihubungi. Lokasi itu dijaga hingga tim forensik datang dari kota terdekat. Dalam beberapa hari, hasil uji forensik menunjukkan bahwa tulang belulang itu adalah milik seorang wanita muda yang diperkirakan meninggal 10 tahun lalu. Usia dan ciri fisik cocok dengan deskripsi Ayu. Namun yang paling mencengangkan adalah potongan kain yang ditemukan, seragam dari warung tempat Ayu dulu bekerja. Kasus Ayu pun resmi dibuka kembali sebagai dugaan pembunuhan. Malam itu, Bayu duduk sendirian di warung kecil dekat desa. Ia masih belum percaya semua ini terjadi. Bahwa petunjuk dari mimpi bisa mengungkap sesuatu yang selama ini terkubur bersama keheningan. Di hadapannya, segelas kopi hampir dingin. Ia menatap kosong ke jalanan sunyi, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, "Maaf, Ayu, aku terlambat. Tapi sekarang kamu akan ditemukan. Kamu akan pulang." Dan saat itu,
Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, tidak ada suara tangisan. Tidak ada penampakan di kaca. Tidak ada hawa dingin menusuk tulang. Bayu tahu, Ayu sedang menunggu langkah selanjutnya. Dan ia bersumpah, apapun yang terjadi, ia akan menepati janjinya. Kabar penemuan kerangka manusia di tengah hutan alas Comal menyebar cepat. Desa Sumber Ayu yang selama ini sunyi, tiba-tiba ramai dikunjungi orang luar. Polisi sudah memasang garis pembatas, sementara media lokal mulai meliput dari balik semak. Desa yang sebelumnya enggan membicarakan masa lalu, kini diguncang oleh kenyataan yang tak bisa disangka lagi. Arwah Ayu memang belum tenang karena tubuhnya tak pernah ditemukan. Dan kini, jasad itu telah kembali. Bayu, meskipun masih terguncang, terus melibatkan diri dalam proses penyelidikan. Ia merasa ini bukan sekadar pencarian jasad, tetapi sebuah pengembalian martabat, sebuah tanggung jawab untuk mengantar Ayu pada ketenangan yang ia tunggu selama 10 tahun. 3 hari setelah penemuan, seorang wartawan lokal, bernama Laras, datang menemui Bayu di rumah singgah Pak Haryo. Wanita berusia 30-an itu tampak cerdas dan cepat tanggap. Ia telah mengikuti kisah Bayu sejak laporan tentang penemuan kerangka Ayu tersebar. "Aku dengar kamu yang mimpi duluan soal tempat itu," kata Laras, sambil mencatat di buku kecilnya. "Apa kamu bisa cerita lebih detail?" Bayu mengangguk pelan. "Bukan cuma mimpi. Itu semacam penglihatan. Aku gak tahu kenapa tapi Ayu terus datang, menunjukkan tempat itu, meminta bantuan. Dan semua yang kutunjukkan, ditemukan benar di sana." Laras berhenti menulis. Tatapannya berubah serius. "Kalau memang kamu bisa melihat, kamu tahu siapa pelakunya?" Bayu terdiam. Ia menggeleng. Bayangannya kabur. Hanya siluet 2 laki-laki. Tapi aku ingat satu dari mereka mengenakan jaket berlogo, sepertinya organisasi truk. Aku belum bisa pastikan. Laras mencatat cepat. "Kalau benar, kita bisa gali dari sana. Aku punya kenalan di kepolisian daerah. Kita bisa dorong mereka buka kembali laporan-laporan sopir yang dulu pernah kerja di area sekitar warung Ayu." Bayu menatap Laras lama, lalu mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa tidak sendirian. Keesokan harinya, Bayu, Laras, dan Kepala Desa Pak Wijoyo ikut serta dalam penggalian lanjutan di lokasi penemuan kerangka Ayu. Tim forensik dari Polda juga hadir, lengkap dengan perlengkapan penggalian dan dokumentasi. Mereka menggali lebih luas, mencari kemungkinan barang bukti lain yang bisa mengungkap identitas pelaku. Pohon besar dengan akar mencuat itu kini diberi tanda merah. Di sekelilingnya, tanah digali perlahan. Laras berdiri di belakang garis polisi, merekam dan mencatat setiap detail. Bayu berdiri agak jauh, menatap tempat itu dengan perasaan campur aduk. Dalam dirinya, ia merasakan kehadiran Ayu masih ada di sana, menunggu, mengamati. Tiba-tiba salah satu petugas berseru, "Kami temukan potongan kain lagi. Ada logo warung." Kain itu, meskipun sudah kusam dan berlumpur, jelas memiliki ciri khas seragam warung makan tempat Ayu dulu bekerja. Motif bunga kecil-kecil dan warna dasar merah jambu. Di ujungnya ada bordir nama Ayu. Semua yang menyaksikan terdiam. Laras merekam dengan tangan sedikit gemetar. Pak Wijoyo menunduk, lalu memejamkan mata. "Akhirnya, anak itu ketemu juga," gumamnya. Seorang petugas forensik lain menambahkan, "Kami juga temukan serpihan benda tajam. Kemungkinan senjata pembunuhan." Laras langsung mencatat detail itu. "Kalau bisa diidentifikasi, kita bisa cocokkan dengan sidik jari atau jejak darah lama." Bayu tidak berbicara. Tubuhnya kaku, dan napasnya terasa berat. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Tidak ada tangisan, tidak ada penampakan, tidak ada gangguan. Yang ada hanya rasa damai yang perlahan memenuhi udara di sekitar mereka. Sore menjelang malam, setelah semua petugas berkemas dan garis polisi dicabut, Bayu duduk sendirian di bawah pohon besar. Cahaya senja menembus sela daun,
menciptakan bayangan-bayangan lembut di tanah yang baru saja digali. Angin bertiup pelan, udara hening, dan saat itulah Ayu muncul, tepat di hadapannya. Tidak seperti biasanya yang hadir dalam wujud mengenaskan. Kali ini Ayu tampil seperti gadis biasa, bersih, cantik, rambutnya tergerai rapi, bajunya tidak lagi berdarah, wajahnya tenang. Bayu menatapnya, tercekat. Ayu tersenyum pelan. "Terima kasih, Bayu, akhirnya aku ditemukan." Air mata mengalir di pipi Bayu tanpa bisa ia tahan. "Maaf aku telat." Ayu menggeleng. Tidak ada yang pernah terlambat untuk kebenaran. Bayu ingin bicara lagi, tapi tubuh Ayu perlahan mulai memudar. Angin bertiup sedikit lebih kencang, membawa dedaunan beterbangan ke udara. Sebelum menghilang sepenuhnya, Ayu berkata satu kalimat terakhir, "Tolong, pastikan mereka dihukum." Lalu ia lenyap, bersama cahaya senja terakhir hari itu. Malam harinya, Bayu duduk bersama Laras dan Pak Wijoyo di pendopo desa. Mereka membicarakan langkah selanjutnya. Berdasarkan temuan forensik dan cerita dari warga sekitar, nama-nama mulai bermunculan. Sopir-sopir lama yang dulu sering mampir ke warung Ayu. Laras membuka berkas investigasinya. Ada 2 nama mencurigakan. Satu pernah diadukan oleh warga karena sering mabuk dan mengganggu perempuan. Satunya lagi pernah dipecat dari perusahaan logistik karena kasus pelecehan. Bayu menatap foto-foto mereka. Salah satu wajah itu terasa familiar seperti siluet yang pernah ia lihat dalam mimpi. "Ini dia," ujarnya pelan, menunjuk satu foto. Laras langsung mencatat. "Kita bisa dorong polisi buat periksa 2 orang ini. Minimal uji DNA dari benda tajam yang ditemukan." Pak Wijoyo menambahkan, "Kalau perlu, kita bikin petisi warga. Sudah terlalu lama orang takut bicara. Sekarang waktunya kebenaran berdiri sendiri." Bayu hanya mengangguk. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi malam ini, satu hal sudah tercapai. Ayu telah ditemukan. Dan arwahnya, untuk pertama kalinya, tersenyum dan menghilang dalam damai. Tapi perjalanannya, dan perjuangan Bayu, baru memasuki babak berikutnya, mencari keadilan yang tertunda. Di tengah malam yang sunyi, Bayu berjalan menuju truknya. Ia membuka pintu kabin, duduk sebentar, dan menatap spion tengah. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi kali ini, ia tak lagi merasa sendiri. Ia tahu, di suatu tempat, Ayu sedang memandangnya, dengan senyum yang tak lagi menyimpan luka. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Bayu merasa tenang. Pagi itu udara terasa lebih ringan dari biasanya. Matahari bersinar lembut menembus sela-sela pohon, menandai dimulainya hari yang baru, bukan hanya untuk desa Sumber Ayu, tapi juga untuk kebenaran yang selama ini dikubur dalam diam. Sudah 2 minggu sejak tim forensik secara resmi mengumumkan bahwa kerangka yang ditemukan di hutan Alas Comal adalah milik Ayu Pratiwi, gadis warung yang hilang 10 tahun silam. Bukti-bukti yang ditemukan, seragam, potongan kain bercoret nama, dan pecahan benda tajam yang mengandung jejak darah, cukup kuat untuk membuka kembali kasus pembunuhannya yang lama ditutup. Dan kali ini, tidak ada lagi yang bisa membungkam kebenaran. Berkat dorongan dari media, desakan warga, dan informasi dari Bayu serta Laras, penyelidikan berlanjut dengan cepat. Polisi menangkap 2 pria mantan sopir truk yang pernah bekerja untuk perusahaan ekspedisi yang sama. Keduanya pernah dilaporkan melakukan pelecehan terhadap Ayu namun lolos karena kurang bukti. Tes DNA dari salah satu pelaku cocok dengan darah yang ditemukan pada pecahan besi tajam di lokasi penguburan. Saat diinterogasi, mereka akhirnya mengaku mereka memperkosa Ayu, lalu membunuh dan membuang jasadnya ke dalam hutan agar tak ditemukan. Pengakuan itu tersebar ke berbagai media. Nama Ayu kembali disebut. Kali ini bukan sebagai perempuan yang hilang, tapi sebagai korban kekejian yang akhirnya mendapat pembelaan. Dan Bayu, ia disebut sebagai saksi kunci, bukan dalam artian hukum, tapi dalam makna yang lebih dalam. Saksi yang mampu mendengar jerit arwah.
saksi yang mendengarkan suara-suara yang selama ini diabaikan. Malam itu, Bayu duduk di beranda rumah singgahnya di Karangjati. Di tangannya secangkir teh hangat, dan di pangkuannya surat dari keluarga Ayu, seorang sepupu jauhnya yang tinggal di luar kota. Surat itu berisi ucapan terima kasih. Bukan hanya karena Bayu telah menemukan jasad Ayu, tapi karena ia telah mengangkat kembali kehormatan gadis malang itu. Dia bukan cuma berita kriminal. Ayu adalah manusia. Dan sekarang, semua orang tahu siapa dia sebenarnya, kata Laras waktu itu saat wawancara terakhirnya dengan media lokal. Pak Haryo, kepala RT, bahkan mengatakan bahwa sejak penguburan ulang Ayu secara layak dilakukan di pemakaman desa, banyak warga yang mengaku merasa damai. Tidak ada lagi penampakan di jalan, tidak ada suara tangisan dari pinggir hutan, tidak ada gangguan di malam hari. Seakan-akan roh Ayu benar-benar telah beristirahat dalam tenang. 2 minggu setelah kasus ditutup dan pelaku dijebloskan ke penjara, Bayu kembali bekerja. Ia kembali mengendarai truk, mengantar logistik seperti biasanya. Namun ada yang berbeda. Ia merasa lebih ringan. Tak ada lagi hawa dingin aneh di dalam kabin. Tak ada suara radio yang menyala sendiri, atau suara tangisan dari jok belakang. Ia pun kembali melewati alas Comal. Dan yang paling mengejutkan, hutan itu kini terasa sunyi, bukan menyeramkan. Pohon-pohon tinggi yang dulu seolah mengintai, kini hanya berdiri sebagai pepohonan biasa. Kabut tetap turun, tapi tidak lagi membawa tekanan. Jalan itu seakan sudah tak lagi dihuni oleh rasa dendam atau luka yang belum terobati. Sampai suatu malam, saat perjalanan dari Yogyakarta menuju Jakarta, Bayu kembali melewati jalan itu. Malam larut. Kabut tipis menyelimuti sisi jalan. Lampu truk menyinari jalan gelap di depan, dan jalanan tampak sepi seperti biasa. Lalu, di kejauhan, ia melihatnya. Sosok putih berdiri di tengah jalan. Jauh, mungkin 100 meter dari truk. Tak bergerak, tidak mendekat. Bayu mengerem perlahan. Truk melambat. Sosok itu tetap di tempatnya. Bukan rasa takut yang muncul, tapi sebuah gelombang emosi yang aneh. Perpaduan antara haru, nostalgia, dan penyesalan. Bayu membuka kaca jendela. Angin malam masuk perlahan. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, Bayu berkata, "Maaf karena telat menolongmu." Sosok itu tetap berdiri diam selama beberapa detik. Lalu perlahan, ia mulai memudar. Seperti kabut yang tertiup angin. Dan akhirnya, menghilang sepenuhnya. Bayu menatap ke depan, tersenyum kecil. Tidak ada air mata, hanya kedamaian. Ia menyalakan mesin kembali, lalu melaju pelan. Di kaca spion, jalan tampak kosong. Tapi Bayu tahu, ia tidak benar-benar sendirian. Di dalam hati, ia merasa Ayu kini telah pergi ke tempat yang seharusnya. Dan ia pun melanjutkan perjalanannya. Beberapa bulan kemudian, nama Bayu sempat menjadi topik pembicaraan di kalangan sopir. Banyak yang bertanya padanya, apakah benar ia bisa melihat? Tapi Bayu selalu menjawab dengan sederhana, "Aku cuma mendengarkan." Ia tidak mencari popularitas. Ia juga tidak mencari uang dari cerita itu. Ia hanya tahu bahwa hidup memberinya sebuah beban, dan ia memutuskan untuk menanggungnya sampai akhir. Di dalam truknya, ia menggantungkan liontin kecil berbentuk bunga kenanga, bunga yang selalu hadir dalam setiap mimpi tentang Ayu. Ia tak pernah lagi melihat sosok Ayu, tapi bunga itu membuatnya merasa dia masih menjaga dari kejauhan. Laras masih kadang menghubungi, menanyakan kabar atau perkembangan hidupnya. Mereka jadi teman baik, saling berbagi kabar ketika bisa. Laras bahkan menulis artikel khusus tentang Ayu dan Bayu, kisah yang tidak hanya menyeramkan, tapi juga menyentuh banyak hati. Judulnya sederhana, yang tidak pernah didengar, Kisah Ayu dan Bayu di Alas Comal. Suatu hari, saat Bayu sedang berhenti di rest area dekat Alas Comal, seorang sopir muda mendekatinya. "Mas Bayu, boleh tanya?" "Bener ya? Dulu Mas pernah lihat hantu di sini?"
Bayu tersenyum. Dulu, tapi sekarang, dia udah gak ada. Sopir muda itu menatap heran. Kenapa bisa hilang, Mas? Bayu menatap jalan yang membentang ke depan, lalu berkata dengan tenang, karena dia sudah didengar. Dan di sepanjang jalur alas Comal yang dulu dikenal sebagai jalur angker, kini hanya terdengar suara mesin truk dan desir angin. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi jeritan, tidak ada lagi bayangan di spion, hanya keheningan setelah badai. Sekian kisah hari ini. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen dan subscribe agar kalian bisa dapat kisah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.